Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat diberikan kepada kita kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Adalah merupakan nikmat yang besar. Karena orang yang berat melakukan sholat subuh di zaman sekarang itu banyak sekali, akhi. Dan Nabi mengatakan afqalus sholati 'alal munafiqin, sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajar. Itu sholat isya dan sholat subuh, yaitu adalah merupakan sholat yang paling berat atas orang munafik. Dan ternyata Allah memberikan kepada kita semua ya kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Makanya ini nikmat yang patut kita syukuri bersama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kajian kita tentang faidah dari surat Yasin. Saya tidak katakan tafsir karena untuk menafsirkan butuh waktu yang sangat panjang sekali. Surat Yasin ini ya kalau kita bahas 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat saja bisa habis 2 jam lebih. Sementara ini ada 83 ayat. Maka tidak mungkin kita akan tafsirkan. Makanya saya tidak katakan ini pembahasan tafsir. Tapi saya hanya sebatas mengambil faidah-faidah yang bisa kita petik dari surat Yasin. Surat ini memang sangat masyhur sekali di kalangan orang Indonesia. Di mana kaum muslimin di Indonesia ya sangat akrab dengan surat ini. Sehingga dalam berbagai macam kesempatan selalu mereka baca. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita mendalami, mempelajari dan mengkaji apa yang terdapat di dalam surat Yasin ini. Karena tentunya yang diinginkan dari Al-Quran adalah tadabbur. Bukan hanya sebatas membaca tapi tidak memahami. Bukan hanya sebatas menghafal tapi tidak merenungi. Tentu yang diinginkan adalah bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat dalam surat tersebut. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka itu ada padanya gembok-gemboknya? Allah mengatakan bahwa orang yang mentadabburi Al-Quran berarti hatinya akan hidup. Makanya dalam surat Yasin Allah mengatakan liyunziru man kana hayya, agar Al-Quran ini memberikan peringatan kepada siapa? Man kana hayya, orang yang hidup. Hidup apa? Itu hidup hatinya, yang mau menerima nasihat-nasihat Allah, yang mau menerima nasihat-nasihat Al-Quranul Karim. Allah berfirman Yasin. Terjadi perselisihan para ulama tentang makna Yasin ini. Sebagian mengatakan bahwa itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi riwayat yang menyebutkannya tidak ada yang sahih. Sebagian mengatakan Yasin artinya ayyuhal insan, wahai manusia. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas. Namun banyak ulama merojihkan, dan ini pendapat Ibnu Katsir, bahwa ini sama dengan alif lam mim, kaf ha ya ain shad, alif lam ra,
yang tidak mengetahui makna-maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dan yang lainnya dari kalangan muhaqqiqin dari ahli tafsir. Yang jelas Pak, faidah yang bisa kita petik dari kata-kata Yasin bahwasanya Allah menyebutkan huruf-huruf tersebut dalam rangka ijaz yang membuat orang-orang kaum musyrikin tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Artinya, jangankan untuk membuat satu ayat, untuk merangkai huruf-huruf yang sangat indah begitu, alif lam mim, alif lam ra kaf ha ya ain shad, mereka tidak mampu. Bagaimana hendak membuat satu ayat dari Al-Quran? Lebih lagi mereka tidak akan pernah mampu. Karena memang Al-Quran ini turun dari Allah sebagai mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai detik ini para ahli-ahli syair, ahli sastra di seluruh dunia tidak pernah mampu membuat ayat Al-Quranul Karim. Karena memang ini Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran Al-Hakim. Al-Hakim itu dari kata hikmah. Di sini Allah bersumpah dengan nama Al-Quran. Dengan Al-Quran, dan Allah mensifati Al-Quran itu Al-Hakim, di mana Allah pun menamai dirinya Al-Hakim. Ya, ini menunjukkan, kita ambil faidah Pak, bahwa di antara nama-nama Allah ada yang Allah sifati dengannya yang lainnya. Dan Allah di sini mensifati Al-Quran dengan Al-Hakim dari kata hikmah. Hikmah itu artinya wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Hikmah juga mempunyai makna, artinya bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran ini semua adalah penuh dengan hikmah. Perintah-perintahnya, larangannya, demikian pula pemberitaannya, semuanya hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya Hakim, karena Allah perbuatannya tidak lepas daripada hikmah yang luar biasa, di mana perbuatan Allah tidak pernah sia-sia. Demikian pula Al-Quranul Karim, akhi, ia penuh dengan hikmah. Allah meletakkan ayat-ayatnya begitu sangat indah pada tempatnya masing-masing. Allah menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa, balaghahnya sangat tinggi sekali, yang membuat akal-akal manusia tercengang padanya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang hikmah, yang hakim. Di antara tanda, di antara bukti bahwa Al-Quran itu hakim, bahwa semua perintah-perintahnya mengandung apa? Ya, hikmah yang sangat agung. Di mana Allah memerintahkan sholat dan yang lainnya, semuanya ada hikmah yang luar biasa. Allah melarang dari larangan-larangan yang banyak, dilarang zina, berjudi dan yang lainnya. Hikmahnya agung sekali Pak, untuk menghindarkan mudarat dan bahaya untuk kehidupan manusia. Al-Quran juga menceritakan tentang berita-berita orang-orang terdahulu. Hikmahnya besar untuk diambil apa? Pelajaran untuk kita semuanya, agar kita tidak seperti mereka. Maka siapa yang ingin diberikan oleh Allah ilmu hikmah, silahkan ia mengkaji Al-Quran, silahkan ia membahas Al-Quran. Pasti Allah akan berikan kepada dia hikmah yang banyak sekali. Kemudian Allah berfirman, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk Rasul. Faidah yang kita ambil dan kita petik dari ayat ini, akhi, itsbat, penetapan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang Allah utus membawa risalah. Ya, dan di mana Rasulullah SAW Rasulullah yang terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa ana khatamur rusul, aku adalah penutup para rasul. Iya. Dalam satu hadis lain, wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang diutus di mana Rasul membawa syariat yang baru, dan syariat Rasulullah SAW telah menghapus syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Ya. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu yang harus kita ikuti, akhi. Bukan mengikuti syariat Nabi sebelum kita. Kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan yang kita silahkan mengikuti syariat sebelum kita. Akan tetapi pada asalnya syariat sebelum kita itu, ya akhi, telah dihapus oleh syariat Islam. Maka kewajiban kita ikut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kerasulan Muhammad sebetulnya Allah telah kabarkan dalam Taurat dan Injil. Dalam Taurat Allah sudah memberitahukan ya akan kedatangan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Dalam Injil pun telah disebutkan. Tapi kemudian orang Yahudi dan Nasrani merubah-rubahnya. Ya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di sini Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad di atas jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus, akhwat Islam? Yang senantiasa kita minta dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa itu? Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka? Ditafsirkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para salihin, para syuhada dan para salihin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dibenci, bukan pula orang yang tersesat. Rasulullah SAW menafsirkan sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Siapa yang dibenci, siapa yang sesat? Kata Rasulullah, yang dibenci humul Yahud, orang Yahudi. Siapa yang sesat? Ad-dallin humun Nasara, itu orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa orang-orang Nasrani sesat? Karena mereka rajin beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Kita wajib menuntut ilmu Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan para ulama setelahnya. Kemudian kita harus mengamalkan ilmu tersebut, ya akhwal Islam. Jangan hanya sebatas rajin menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya jangan kita rajin beramal tapi tidak menuntut ilmu. Karena dua cara itu dua cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan tentang jalan siratal mustaqim. Itu surat Al-An'am ayat 193. Qul hadhi sabili Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima. Katakan, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Rasulullah SAW khattan biyadih. Beliau menulis garis lurus dengan tangannya. Lalu kemudian beliau menulis garis sebelah kanan kiri. Lalu Rasulullah membacakan ayat tadi sambil bersabda, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, kamu jangan mengikuti jalan-jalan ini semua. Fatafarraqa bikum an sabilih, kata Rasulullah. Niscaya jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus siapa? Dalam riwayat Abu Daud disebutkan ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin mengetahui jalan yang lurus, ikuti Rasulullah dan para sahabatnya, Pak. Ya. Jangan mengikuti yang lainnya, karena kita sudah dicukupkan oleh mereka.
Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita semua kebaikan. Kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan apa? Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Dalam keadaan tidaklah burung mengepatkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan padanya ilmu. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun ya dari perkara-perkara yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semuanya sudah apa? Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Maka Rasulullah dikatakan oleh Allah ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Maka yang mengikuti Rasulullah pasti di atas jalan yang lurus ya akhwat Islam azakumullah ya. Terus kemudian Allah mengatakan tanzilal azizir rahim. Tanzil artinya diturunkan. Al-aziz oleh Allah yang maha aziz. Ar-Rahim yang maha rahim. Apa itu aziz? Aziz itu Pak yang punya izzah. Izzah itu artinya keperkasaan, kekuatan, kemuliaan. Aziz yang menunjukkan seakan-akan Allah menyebutkan dua nama ini, Al-Aziz dan Ar-Rahim. Setelah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini, dia berasal dari Al-Aziz. Seakan memberikan sinyal kepada kita apa? Bahwa Allah mampu mengadab kalian wahai orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran. Karena dia aziz, perkasa, maha kuat. Adabnya sangat pedih sekali. Ar-Rahim, tapi Allah pun juga sayang kepada siapa? Yang mempelajari Al-Quran, yang senantiasa mentadaburinya. Lihat, Allah menyebutkan dua nama ini, ancaman dan apa? Janji. Ketika Allah mengatakan Tanzil al-Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah, yang Al-Aziz, yang mempunyai izzah, kekuatan yang dahsyat, ya, azab yang sangat pedih. Demikian pula Allah pun sayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah ya kata Islam azakumullah wa iyyakum. Karena seringkali Allah ya menyebutkan dalam Al-Quran nama-nama itu direndengkan. Wa huwal alimul hakim misalnya. Itu memberikan makna yang lebih, Pak. Dan kalau kita mentadaburi nama-nama Allah itu, Masya Allah. Makanya Rasulullah sabda apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, dia pasti masuk surga. Apa itu mengihsa'? Yang pertama, mentadaburinya, mencari dalil-dalilnya, menghafalnya, lalu mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Akhal Islam azakumullah. Ketika kita mendengar Allah itu Al-Aziz. Al-Aziz itu apa artinya? Yang izzah, yang perkasa. Menimbulkan apa Pak? Menimbulkan ibadah tawakal kepada Allah dan takut kepadanya. Ketika kita mendengar nama Allah Ar-Rahim, yang penyayang, menimbulkan rasa berharap dan mencintainya. Karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena memang Allah turunkan Al-Quran ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Dengan Al-Quran kita bisa mendapat jalan yang lurus. Dengan Al-Quran kita bisa tertunjuki dan terbimbing hidup kita ya. Dengan Al-Quran hati kita bercahaya. Ya. Dengan Al-Quran pun kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga sebagai kesembuhan untuk hati kita. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Al-Qur'an yaitu peringatan. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat apa yang ada di hati kalian. Al-Qur'an obat yang ada di hati. Galau baca Qur'an. Sedih baca Qur'an. Senang baca Qur'an. Karena itu obat buat hati kalian. Wahudan, dan sebagai hidayah. Siapa yang mengambil hidayah dari selain Al-Quran dan hadis tak akan pernah mendapatkan hidayah. Warahmatan lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Maka Al-Quran ini rahmat untuk orang-orang yang beriman.
bagi siapa? Yang mempelajarinya. Tapi orang yang tidak mempelajarinya, Allah mengatakan Al-Aziz. Allah mampu untuk mengadab dia, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Litunzira ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu wahai Muhammad memberikan peringatan kepada suatu kaum. Ma unzira aba'uhum ay ma atahum min nadhirin min qablihi, artinya belum datang sebelum mereka pemberi peringatan sebelum engkau. Karena mereka masyarakat jahiliyah yang belum sampai kepada mereka peringatan. Fahum ghafilun, dan mereka dalam keadaan lalai. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, faedah dari yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tugasnya memberikan peringatan kepada siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Karena Pak, tugas para nabi dan rasul itu dua. Basyiran wa nadhira. Basyira artinya apa Pak? Memberikan kabar gembira. Nadhiran artinya apa Pak? Memberikan ancaman. Kenapa tugas para nabi itu dua? Basyiran dan nadhira. Ini sebetulnya manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia itu harus diberikan kabar gembira. Tapi kalau digembirain terus, keterlaluan akhirnya apa? Menganggap remeh maksiat. Harus diberikan peringatan dan ancaman dengan api neraka. Supaya apa? Supaya takut. Tapi kalau ditakut-takuti terus, dia akan putus asa. Maka harus diseimbangkan antara bisyarah dan nadharah. Pemberian kabar gembira dengan pemberian ancaman dengan api neraka. Supaya manusia itu seimbang hidupnya ya akhwat Islam. Dengan adanya bisyarah, pemberian kabar gembira, dia semangat melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan adanya nadharah, ya, pemberian ancaman, dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kalau terlalu lebih salah satunya, kurang hasilnya. Ada orang ya hanya sebatas baca tentang fadilah amal, kabar gembira aja. Akhirnya hatinya gembira terus, malah menganggap remeh maksiat. Gampang, Allah kan Maha Pengampun, nanti juga saya taubat kok. Gampang, akhirnya menggampang maksiat Pak. Kenapa? Karena ia hanya fokus kepada bisyarah, ya, pemberian kabar gembira. Maka Rasulullah Allah berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar kamu memberikan peringatan kepada suatu kaum, yaitu kaum Arab, ya kaum Quraisy, masyarakat jahiliyah pada waktu itu, yang mereka tidak pernah diberikan peringatan sebelumnya, sementara mereka lalai dari peringatan tersebut. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, dan telah berhak ya ucapan kami, maksudnya yaitu azab, ala aktsarihim, kepada mayoritas mereka, fahum la yu'minun, di mana mereka tidak beriman. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, laqad wajabal adzabu ala aktsarihim bi anna Allah Ta'ala qad hatama 'alaihim fi ummil kitab annahum la yu'minun. Artinya telah wajib azab kepada mereka atas kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Iya, memang subhanallah Pak. Rasulullah SAW dan para rasul kebanyakan didustai oleh kaumnya. Dan Rasulullah SAW pun didustai oleh kaumnya. Allah mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Sungguh telah berhak adab Allah kepada kebanyakan mereka, mayoritas mereka. Ini menunjukkan Pak, kita ambil petik dari faedah ini bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah mayoritas. Karena Allah mengatakan telah berhak kebanyakan mereka untuk mendapatkan azab. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 16 apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ternyata subhanallah ya, Rasulullah mengabarkan kepada kita mayoritas manusia itu masuk neraka. Allah berfirman kepada Nabi Adam, keluarkan
ba'san minan ilan nar. Keluarkan anak-anakmu yang akan masuk neraka. Ya. Kemudian Nabi Adam berkata, malaikat berkata, ya Allah, berapa dari 1000 orang satu yang masuk surga? Ya. Tadi anak Adam ini dari 1000 orang satu yang masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang termasuk satu ini, Pak. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka aglalan, ikatan-ikatan. Fahiya ilal adqan. Dan ia kepada dakan itu ini. Sehingga karena ini ya begini. Ya, dirantai, tangannya diikat. Ya, sehingga kepalanya mendongak ke atas. Ya. Fahum muqmahun. Muqmahun itu artinya ar-rafi' ra'sahu. Dari kata qamah artinya mengangkat dan mendongakkan kepala. Artinya orang-orang musyrikin itu ya diazab dalam api neraka dalam keadaan dua tangannya itu apa? Diikat ke lehernya dan kepalanya mendongak ke atas. Ya, supaya mereka lebih merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan dan di belakang mereka sad, penutup. Fa akshaynahum, lalu kami tutupi mereka. Ya, matanya itu al-ghosyah itu biasanya untuk mata. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Orang kafir, Pak, di hari kiamat itu dijadikan tidak bisa melihat. Kenapa? Sebagai balasan buat mereka di dunia mereka tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Toha, Allah berfirman, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka ia berada di dalam kehidupan yang sempit, kata Allah. Dan kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Sementara aku di dunia melihat. Allah berfirman, demikianlah. Telah datang kepada kami ayat-ayat, ya telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Akan tetapi kamu malah meninggalkannya. Maka di hari ini kamu pun akan ditinggalkan. Inilah sebabnya, Pak. Rupanya orang kafir itu di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sebagai balasan mereka. Kenapa? Di dunia mereka tidak mau membaca Al-Quran. Mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka tidak mau menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, mensifati penduduk api neraka. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya, kata Allah. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah mengatakan mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Rupanya tidak menggunakan hati, mata dan telinga untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir di hari kiamat itu buta dia. Sudah buta,
ya, dijadikan oleh Allah di depan dan di belakangnya penutup, semakin mereka tidak bisa melihat. Ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Wasawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka apakah kamu berikan peringatan atau kamu tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Maksudnya, orang-orang yang seperti ini yang telah keras hatinya, yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, mata dan telinga hatinya, kamu berikan peringatan atau tidak, tetap saja nggak beriman. Akibat ngikutin hawa nafsunya. Makanya Pak, orang yang tersesat karena ngikutin hawa nafsu berat Pak, susah. Allah dalam Al-Quran menyebutkan manusia yang paling sesat di dunia siapa? Orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah mengatakan waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang paling tersesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau orang yang ngikutin hawa nafsu, tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil gak bakal yang terima. Karena itu yang tidak sesuai dengan selera dia dan hawa nafsu dia. Beda dengan orang yang tersesat karena ketidaktahuan. Kadang ketika diberitahu, oh Masya Allah, saya ternyata salah ya. Dia mau kembali. Makanya ya akhi, azakumullah, Allah mengatakan, wasawa'un alaihim. Sama saja atas mereka, kamu berikan peringatan atau kamu tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, ya, sawa'un alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad hanyalah memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan itu dan dia takut kepada Ar-Rahman, kepada yang maha gaib. Fabashshirhu, maka berikan kabar gembira kepada orang seperti ini, bimaghfirati wa ajrin karim, dengan ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah mengatakan, menyebut innama. Memang innama dalam bahasa Arab mempunyai makna pembatasan, Pak. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan. Apakah berarti Rasulullah SAW tidak memberikan peringatan kepada orang yang tidak mengikuti peringatan? Tidak. Semua orang didakwahi oleh Rasul, baik yang menerima peringatan ataupun tidak. Akan tetapi di sini Allah menyebutkan tentang dengan menggunakan innama, karena innama memang mempunyai makna hasr, pembatasan. Tapi pembatasan dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Ada hasrun lil am yang sifatnya khusus umum, ada hasrun lil ikhtisas, pembatasan yang sifatnya kepada keistimewaan. Artinya peringatan kamu adalah yang paling bermanfaat kepada orang yang mau menerima peringatan. Adapun orang yang tidak menerima peringatan, tetap kamu berikan peringatan. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Akan tetapi fokuskan kepada orang-orang yang mau menerima kebenaran. Adapun yang tidak menerima kebenaran, ya tetap berikan peringatan juga. Makanya kan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, Pak. Gara-gara datang orang buta minta diajarin ilmu. Sementara Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Rupanya apa yang terjadi? Rasulullah wajahnya bermuka masam, berpaling karena datang orang buta. Sementara orang buta ini ingin mendapatkan peringatan. Maka Allah turunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Masya Allah. Abasa wa tawalla, Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan Pak, yang datang ini orang buta. Ternyata Rasulullah bermuka masam dan berpaling.
Ini menunjukkan bahwa bermuka masam dan berpaling kepada orang buta aja nggak boleh, apalagi kepada yang melek. Iya. Karena datang kepadanya orang buta. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya orang buta ingin mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang yang seperti ini lebih layak kamu ajari. Orang yang seperti ini lebih layak kamu berikan taklim daripada orang-orang yang tidak menginginkan hidayah. Walaupun tetap mereka pun diberikan apa? Peringatan. Tapi di sana ada yang disebut aulawiyah, Pak. Siapa yang lebih didahulukan untuk diajari? Yang diajari itu adalah orang yang memang bermanfaat padanya apa? Peringatan. Sebagaimana firman Allah, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Maka di saat peringatan itu bermanfaat dan ada orang menginginkan peringatan, ini harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Allah kemudian berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Sesungguhnya yang kamu berikan peringatan adalah orang yang mengikuti az-dzikr, yaitu Al-Qur'an ini, dan ia takut kepada Ar-Rahman yang Maha Gaib. Berarti, Pak, ini memberikan kepada kita faidah. Apa itu? Bahwa orang yang mau mengikuti Al-Quran adalah yang mempunyai dua kriteria. Kriteria yang pertama, dia punya jiwa ittiba. Dia selalu ingin mengikuti Al-Quran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang kedua, dia punya sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya dua kriteria ini, dia akan mudah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak punya jiwa ittiba, ittiba itu artinya ngikutin, Pak. Iya. Dia lebih bangga dengan akal dan pendapatnya. Dia lebih bangga dengan selainnya. Susah ngikutin Al-Quran. Iya. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah susah ngikutin Al-Quran, susah. Maka siapa saja yang ingin bisa supaya yang ngikutin Al-Quran, ikutilah kriteria ini. Innama tunziru man ittaba'a dzikr. Dia harus punya jiwa ittiba. Ya, betul-betul dia ingin mengikuti kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan dia takut kepada Allah yang Rahman bil ghaib. Kata-kata bil ghaib di sini mempunyai dua makna. Makna yang pertama artinya Allah yang Rahman itu maha gaib. Di saat Allah Subhanahu wa taala gaib tidak terlihat, dia tetap beriman. Karena beriman kepada sesuatu yang gaib tidak mudah, Pak. Kalau beriman kepada sesuatu yang tidak gaib gampang. Iya kan? Kalau antum melihat dengan mata kepala baru beriman. Oh, iya. Makanya Pak, selain orang Islam sudah melihat Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Iya kan? Para penyembah salib udah ngelihat Tuhannya tuh salib. Para penyembah patung udah ngelihat tuh Tuhannya tuh. Yang belum melihat siapa? Allah. Kita kaum muslimin. Kita ini belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari kiamat yang hanya bisa melihat Allah siapa? Kaum mukminin saja. Sementara yang lainnya tidak bisa melihat. Iya. Makanya Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang yang telah mati, dan kami akan tuliskan apa yang mereka telah perbuat dan pengaruh-pengaruh baik darinya. Di sini kita ambil faidah, Pak. Iya. Bahwa semua amalan yang telah kita amalkan telah dicatat oleh Allah
Dengan perintah Allah, para malaikat pencatat amal itu mencatat. Dan semua pengaruh daripada amalan soleh tersebut. Misal, kalau antum mengajarkan ilmu, pahala tidak Pak? Pahala, dicatat baik. Kalau ternyata dari hasil mengajarkan ilmu ada memberikan faidah, ada banyak orang yang mengikuti, akhirnya banyak orang jadi orang soleh, dia mengamalkan ilmu tersebut, maka pengaruh-pengaruh ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan buat kita. Masya Allah. Sehingga sebagian ulama atas dasar ini menunjukkan, kata mereka, bahwa amalan yang paling utama yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Sehingga dengan adanya pengaruh itulah Allah tetap catatkan semua pengaruh-pengaruhnya itu untuk kita, ya akhi, azakumullah ya. Ketika antum ngajarin anak, antum ajarin baca Quran, setelah besarnya anak itu baca Quran, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a." Barang siapa yang memulai perbuatan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Dan barang siapa yang memulai perbuatan buruk, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa mereka sedikit pun juga. Kalau ada orang berbuat buruk, gara-gara berbuat buruk akhirnya banyak orang jadi buruk, semua ditulis oleh Allah itu. Makanya kata Rasulullah, ya, tuba, kebahagiaan bagi orang yang Allah jadikan ia apa? Kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan celaka buat orang yang menjadi kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Selama ini kita jadi pembuka kebaikan atau penutup kebaikan, Mas. Maka Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu telah kami catat di dalam kitab yang nyata. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan berikan kepada mereka perumpamaan, hai Muhammad, tentang penduduk sebuah desa yang datang kepada mereka para rasul. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ingatlah ketika kami utus kepada mereka dua orang rasul, tapi rupanya mereka mendustakan keduanya. Lalu kami kokohkan dengan satu rasul lagi menjadi tiga rasul. Tapi mereka berkata, sesungguhnya kami adalah para rasul kepada kalian. Qalu, apa jawab kaumnya itu, Pak? Ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu sama dengan kami, sama-sama manusia, enggak ada kelebihannya, kata mereka. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Allah tidak pernah menurunkan apapun juga. In antum illa takdzibun. Kalian itu hanya berdusta saja. Lihat, Pak, jawaban kaumnya itu. Mereka menggunakan kias untuk menolak apa? Dakwah para rasul. Makanya termasuk perilaku jahiliyah, Pak, menolak kebenaran dengan analogi, menolak kebenaran dengan akal. Mereka mengatakan di sini, ya, kaumnya para rasul itu, kamu kan cuma manusia seperti kami. Akhirnya mereka menggunakan kias. Saya manusia, dia manusia. Loh, apa bedanya? Kok kamu mengatakan rasul, mengatakan bahwa kamu diberikan wahyu, masa kami tidak? Kan kami juga manusia seperti kalian. Inilah, Pak, sebab kesesatan manusia itu menolak kebenaran dengan kias, analogi.
Iblis begitu juga, Pak. Ya. Mas-mas yang mau tidur jangan lupa baca doanya ya. Doa mau tidur apa, Mas? Iya, mungkin di antara antum ada yang terbiasa tidur habis subuh. Iya. Sebetulnya tidur habis subuh itu nggak bagus banget, Pak. Rasulullah SAW tidak pernah tidur habis subuh. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tidur habis subuh itu termasuk tidur yang paling buruk. Setelahnya tidur setelah setelah asar. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Hah? Iya. Jadi sebab kesesatan adalah menolak kebenaran dengan analogi akal semata. Di sini Allah mengatakan, ya, mengkiaskan dengan diri mereka sendiri. Kamu kan sama denganku manusia. Kok kamu dapat wahyu kami tidak? Apa bedanya kami dan kamu? Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam menolak perintah Allah dengan kias. Apa kata iblis? Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Seharusnya dia dong yang sujud ke aku, kenapa aku yang sujud ke dia? Inilah Bapak sekalian, sebab utama seseorang menolak kebenaran, yaitu menolak dalil dengan apa? Analogi akal semata. Kewajiban kita adalah ngikutin dalil, wahyu. Bukan wahyu ditolak dengan akal. Kan terkadang ada orang merasa dirinya intelek. Itu kan intelek, Pak. Into bahasa Inggris, telek bahasa Jawa. Yes. Merasa intelektual, profesor, doktor, akhirnya ayat, Al-Quran, hadis, ya, diotak-atik dengan akalnya aja. Yang masuk di akalnya diterima, yang nggak masuk ditolak. Waduh, ini bahaya, Pak. Ya. Kewajiban kita itu sami'na wa ata'na kepada wahyu. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di sini Allah mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka berkata, kamu kan sama dengan kami manusia, sama. Apa bedanya? Ditolak tuh para rasul. Ya, dengan kias dan analogi akal mereka yang menyesatkan itu. Ya. Padahal para rasul telah diberikan oleh Allah wahyu, di mana Allah mengangkat rasul siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan wahyu. Allah Maha tahu. Kemudian mereka para rasul berkata, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Rabb kami mengetahui bahwa kami adalah para rasul untuk kalian. Artinya para rasul mengatakan, kami cukuplah Allah sebagai saksi bahwa kami rasul. Kalaupun kalian mendustakan, terserah kalian. Yang jelas cukuplah Allah yang Maha tahu bahwa kami ini rasul kepada kalian. Dan kami telah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada kalian. Demikian memang, Pak, ya, kewajiban para rasul. Jangan mengharapkan pujian dari mereka dan pengakuan dari kaumnya. Ya, pengen diakuin, nih saya kan rasul, masa kalian nggak percaya sih? Apa kata mereka? Cukuplah Allah yang tahu bahwa kami para rasul. Demikian pula seorang dai, jangan ingin diakui, mau diterima nggak terima, yang penting dia sampaikan ilmu, sampaikan dakwah. Ya, terkadang ada dai itu, Pak, tergesa-gesa dia pengen ya supaya diterima. Akhirnya apa? Karena nggak sabaran, kok nggak diterima-terima, ngambek. Wah. Nabi Yunus alaihissalam pun seperti itu pernah menimpa beliau. Beliau marah kepada kaumnya, kesal, nggak mau nerima dakwah. Pergilah Nabi Yunus. Ternyata Allah berikan peringatan kepada Nabi Yunus. Rupanya beliau naik perahu, akhirnya beliau harus yang dibuang ke laut, dimakan ikan paus. Disitulah kemudian Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah pun perintahkan Nabi Yunus pulang lagi kepada kaumnya. Ternyata kaumnya menerima dakwah Nabi Yunus, yang jumlah kaumnya itu 100.000 lebih. Artinya ya,
seorang dai itu jangan mudah putus asa dalam berdakwah. Teruslah dakwahkan, teruslah sampaikan kepada manusia tentang kebenaran. Iya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, kata Allah. Kami tugasnya hanyalah menyampaikan saja dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu tugas kami, kata para rasul. Kami ini hanya memberikan peringatan. Kami hanya menjelaskan. Adapun masalah hidayah itu di tangan Allah. Kalau Rasulullah saja Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah. Maka kewajiban kamu berikan peringatan. Demikian para rasul. Maka demikian pula setiap dai yang berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, maka kewajiban mereka sampaikan. Dan jangan sampai seorang dai mengikuti hawa nafsu manusia. Jangan sampai dai mengikuti keinginan manusia. Jangan sampai, dia harus tegas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Sebab kalau dai ikutin kemauan manusia, Pak, hancur agama ini. Makanya Allah mengatakan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalaulah kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard, akan rusak langit dan bumi ini. Tidak bisa, seorang dai harus tegas. Kewajiban dai sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, yang bijak, dengan cara yang sopan, tapi tegas. Hak-hak, batil-batil. Jangan campurkan, adukan yang hak dan yang batil. Tugas kita sampaikan saja. Adapun mereka masalah menerima atau tidak, dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, akhi. Makanya kalau dai, Pak, kalau tujuannya ingin cari masa, terkadang dia tidak bisa tegas. Ngikutin maunya orang aja udah. Iya. Kata orang boleh seneng, ya diseneng-senengin gak apa-apa. Kata orang, iya. Jadi akhirnya, waduh, kalau seperti ini Pak, rusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusak ajaran Rasul sallallahu alaihi. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah itu kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu, kata Allah apa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Maka kalau seorang dai mengikuti hawa nafsu manusia, rusak. Iya, rusak. Seorang dai harus tegas, tegar, sabar di atas kebenaran. Iya. Kita lanjutkan. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka berkata, kami itu menganggap sial kepada kalian. Gara-gara kalian kami sial. Wah. Bapak sekalian, ini kebiasaan orang-orang terdahulu, menganggap sial kepada para pembawa kebenaran. Menganggap sial kepada para orang-orang yang membawa ilmu dan amal. Katanya gara-gara kalian kami jadi sial. Iya. Padahal justru perbuatan mereka lah yang membawa dampak kesialan. Karena maksiat itu kan, Pak, merusak langit dan bumi. Maksiat itu yang bikin sial. Bukan para rasul yang bikin sial. Tapi gara-gara mereka memaksiati rasul, ya mereka yang sial. Tapi rupanya mereka putar balikan fakta bahwa kesialan itu gara-gara Rasul. Waduh, iya. Maka mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, tatoyur namanya, Pak. Tatoyur itu menganggap sial dengan sesuatu. Makanya tatoyur itu dilarang oleh Rasulullah karena itu masuk syirik. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirk, tatoyur itu syirik. Ya, kalau bapak misalnya nganggap sial dengan burung, ada burung gagak, wah, ada yang mati, nggak boleh. Ya. Atau bapak misalnya menganggap sial kepada mobil, sial nih mobil, saya setelah beli mobil nih kok sial terus, bikin sial aja. Kita katakan nggak boleh, mobil nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, mobil tidak bisa memberikan kesialan. Kasihan mobilnya.
Ya. Orang dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kok. Ya udah jual aja lah daripada kamu ya punya keyakinan yang enggak kan gitu. Ikhwatal Islam. Kemudian para rasul mengancam, la illam tantau, jika kalian tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian. Wala yamassannakum min adzabun alim, kan kalian akan siksa kalian. Masya Allah. Orang-orang yang tidak suka kebenaran itu seringkali menggunakan apa? Kekerasan untuk menolak dakwah para rasul itu. Iya. Maka kemudian para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Para rasul berkata, justru kesialan itu akibat perbuatan kalian sendiri yang tidak mengikuti dakwah rasul. Para rasul mendakwah kepada kebaikan, kalian menginginkan keburukan. Para rasul mendakwah ke surga, kalian maunya ke neraka. Para rasul melarang dari perkara yang bisa memberikan bahaya untuk kalian, tapi senangnya kalian membahayakan diri kalian sendiri. Jadi kesialan kalian sendiri yang melakukannya. Kenapa kalian memaksiati rasul? Ya. Ain dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah jika kalian diberikan peringatan, kemudian kalian menganggap yang memberi peringatan itu yang bikin sial, sementara yang memberikan peringatan itu tujuannya mengajak kebaikan? Bal antum qaumum musrifun. Justru kalian orang yang terlalu melampaui batas, kata para rasul itu. Apa kalian tidak berpikir? Ya, kami coba perhatikan, yang kami dakwakan kebaikan, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Seakan-akan para rasul begitu. Ya. Kami mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, supaya mereka silaturahim, supaya berakhlak baik, supaya mereka meninggalkan maksiat. Ini dakwah kami. Apakah ketika kalian diberikan peringatan dengan seperti itu, lantas kalian menganggap kami yang bikin sial? Ajaran kami mana yang itu menganggap sial dan membuat orang sial? Justru kalian sebetulnya yang melampaui batas, wahai kaumku. Coba kalian perhatikan ajaran-ajaran para rasul itu. Seakan-akan begitu Allah mengatakan kepada mereka, ya akhi. Kemudian rupanya apa yang terjadi? 3 rasul ini mau dibunuh, Pak. Mereka sudah kalah hujah. Maka kalau sudah kalah hujah, biasanya sih kalau orang sudah wesel nggak bisa punya hujah apa-apa lagi, senjata yang keluar. Ya. Serbu apa? Pukulin, pentungin, usir dan yang lainnya. Itulah seperti itu kaum ya para rasul terdahulu, kaumnya para rasul terdahulu. Ketika mereka hendak membunuh para rasul itu, wajah amin aqsal madinati rajulun. Datanglah seorang laki-laki dari ujung desa itu, yang tadinya ia bersembunyi di gua dan dia beriman kepada Allah, namanya Habib. Ya, disebutkan dalam riwayat dalam oleh Ibnu Katsir namanya Habib. Ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia pun jalan dengan cepat sambil berkata, "Ya qaum, ittabi'ul mursalun." Wahai kaum, ikuti para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran fa wahum muhtadun. Ikuti orang-orang yang mereka sama sekali tidak minta upah dari kalian dan mereka telah mendapatkan hidayah. Ikuti ajaran mereka, baik, bagus, kata dia. Terjadi perselisihan para ulama tentang mengambil upah dari hasil berdakwah, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mengatakan tidak boleh berdasarkan ayat ini. Karena Allah mengatakan di situ, ikuti orang yang tidak minta upah kepada kalian. Sementara sebagian ulama dan pendapat jumhur mengatakan boleh. Ya, dasarnya hadis Nabi SAW sabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah hasil mengajarkan kita kitabullah. Ya. Dalil ini, hadis ini walaupun tentang ruqyah, tapi al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab.
Yang rajih pendapat jumhur boleh. Apabila pertama tidak mempengaruhi dakwahnya. Tidak mempengaruhi apa? Dakwahnya. Kalau ternyata gara-gara duit jadi pengaruh sehingga dia takut menyampaikan kebenaran, haram, nggak boleh pada waktu itu. Tapi ketika dia menerima upah, dia tetap tegas menyampaikan kebenaran, yang hak-hak, yang batil-batil, tidak terpengaruh oleh upah-upah tersebut, nggak apa-apa. Dan inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Karena Nabi SAW, ya pernah ada seorang sahabat yang ingin melamar seorang wanita. Rupanya sahabat ini nggak punya duit, Pak. Kata Rasulullah, coba kamu cari walaupun cincin besi. Dicari-cari nggak ketemu juga, saking nggak punya duitnya, bingung, buat mahar nggak ada. Akhirnya Rasulullah bersabda, kamu punya hafalan Quran tidak? Punya ya Rasulullah. Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan dia dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Kata para ulama maksudnya, ya, hafalan Quran jadi mahar itu maksudnya gimana? Dibacain tuh hafalan Quran ke istri? Enggak, maksudnya kata para ulama dari upah hasil mengajarkan Al-Quran. Dari upahnya itu dijadikan mahar. Dan ini dalil yang sangat sharih yang menunjukkan akan bolehnya mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Adapun ayat ini menunjukkan bahwa para rasul tidak boleh memang mengambil upah dari kaumnya, sebab itu akan mempengaruhi. Sekarang yang didakwahi oleh Rasul kan orang kafir. Bagaimana para Rasul akan meminta upah kepada mereka? Sementara para Rasul harus mengajarkan apa? Kebenaran yang hak. Sementara para orang-orang kafir itu memusuhi dakwah beliau. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah ayat ini. Allahu a'lam. Namun tentunya Pak, seorang dai kalau dia tidak menerima sama sekali, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau memang dia mau mengambilnya, ya silahkan. Tapi jangan memberatkan. Kayak di zaman sekarang bikin tarif 1 jam 20 juta ya. Waduh. Ya. Terlalu memberatkan. Ya. Nah, seorang dai kalau dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih enggak masalah lah. Yang penting dakwah jalan terus, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ya. Ittabi'u kata ya Habib ini, ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah kepada kalian itu sementara ia telah mendapatkan hidayah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan aku sendiri, aku tidak mungkin menyembah selain Allah, karena Dia Allah yang telah menciptakan aku, dan kalian pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidhu min duni alihatan. Apakah aku berhak untuk mengambil tuhan-tuhan selain Allah? In yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidhun. Jika Allah menginginkan mudarat kepadaku, syafaat mereka itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa, dan mereka pun tidak bisa menyelamatkan aku dari adab Allah. Artinya tahu Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa menyelamatkan aku dari api neraka. Kemudian ia berkata, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku menyembah Tuhan kalian, kalau begitu aku termasuk orang-orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Rupanya apa? Ya, dia berkata lagi, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Rabb kalian yaitu Allah, dengarkanlah. Tapi rupanya Pak, kaumnya marah. Maka si Habib ini dipukuli sampai ditendang kemaluannya, sampai ia pun meninggal dunia. Maka Allah pun berfirman, qila dkhulil jannah. Lalu dikatakan kepada orang ini, silahkan kamu masuk surga. Tapi subhanallah Pak, orang ini luar biasa. Setelah dia masuk surga, apa kata jawaban dia? Ya laitani, ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan saja kaumku tahu. Masya Allah. Inilah sifat da'i. Ibnu Abbas berkata,
Lihatlah Habib ini. Sewaktu hidupnya memberikan nasihat kaumnya dengan mengatakan, "Hai kaumku, ikuti para rasul." Setelah matinya, ia pun tetap menginginkan kaumnya untuk masuk surga. Ketika dikatakan, "Masuklah ke surga," dia berkata, "Andaikan kaumku tahu ini." Masya Allah. Ini sifat yang luar biasa, Pak. Walaupun dia sudah dizalimi oleh kaumnya, walaupun ia dibunuh oleh kaumnya, pas dia disuruh masuk surga, dia masih mengharapkan kaumnya bisa masuk surga. Harusnya begini harusnya seorang dai itu, Pak. Ya. Sekuat apapun permusuhan mereka, doakan hidayah untuk mereka. Sehebat apapun pertentangan mereka, sabarlah. Mungkin mereka karena ketidaktahuan mereka. Memang inilah sifat para nabi, harus begitu. Rasulullah sabda, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Sambil mengusap darah itu, nabi itu berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Ini menunjukkan, akhi, seorang dai itu, Pak, harus besar pengharapannya. Dia selalu mengharapkan kaumnya itu masuk surga. Jiwa kasih sayangnya itu harus besar, ya akal Islam. Jadi seorang dai itu jangan punya jiwa, wah, ya kalau dakwah saya terima udah, ya Allah adab aja mereka, udah habisin, udah. Ya. Jangan seperti itu, Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lalu dikatakan kepada Habib ini, "Silahkan kamu masuk surga." Lalu dia berkata, "Andaikan kaumku tahu dengan apa yang telah Allah ampuni dosa-dosaku dan Allah telah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah." Iya. Masya Allah, ikhwata Islam. Sebuah pelajaran yang sangat agung bagi kita semuanya. Bahwa kita kaum muslimin harus punya sifat kasih sayang, Pak, kepada manusia. Kita selalu berharap supaya manusia itu dapat hidayah. Jangan hanya karena kita sudah dapat hidayah kemudian kita cuek sama orang. Enggak, Pak. Segera kita ajak manusia kepada kebaikan. Dan terus kita berharap supaya mereka yang mengikuti kebenaran. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Saya kira cukup sampai di sini. Baru ya, Yasin ini panjang, Pak, ya. Jadi nggak mungkin lah dibahas semuanya. Ya, sementara saya jam 12 pesawatnya. Perjalanan dari sini ke sono 3 jam. Ya. Takut nggak keburu maksudnya, Mas. Insya Allah, ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada waktu mendatang, insya Allah datang lagi. Insya Allah. Baik, mungkin di antara antum ada yang mau tanya, fadhal, dengan pertanyaan tanya jawab tulisan ya. Assalamualaikum Ustaz, apa makna hadis ini? Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Hadis ini sahih dari Muslim dalam sahihnya. Iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan artinya bahwa nanti iman itu akan berkumpul di kota Madinah. Sebagaimana dahulu iman itu berasal dari kota Madinah. Ya, maksudnya iman di sini iman yang sesuai yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Innal Islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing sebagaimana dimulainya. Sebagian ulama menafsirkan begitu.
Ya, bahwa nanti iman akan kembali bercokol di kota Madinah. Sebagian mengatakan artinya bahwa kota Madinah akan menjadi sumber iman, di mana manusia akan mengambil iman dari sana dan dia akan menebarkan keimanan di seluruh dunia dari kota Madinah itu. Dan kemudian akan kembali lagi ke kota Madinah. Allahu alam dalam hal ini. Ya. Yang jelas kita melihat di zaman sekarang kaum muslimin berbondong-bondong ingin pergi ke sana, Pak, ke kota Mekah dan Madinah. Dan memang hati manusia selalu condong ingin pergi ke sana, ke kota Madinah. Ya. Orang-orang yang Masya Allah, yang ada padanya hatinya keimanan, Pak, pasti rindu ingin pergi ke mana? Ke kotanya Rasulullah, ke kota Mekah. Ya. Orang yang selalu rindu pengen pergi ke kota Mekah dan Madinah, itu hanyalah orang-orang yang punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang gak beriman pengennya pergi kemana? Jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, ke ini. Gak mau ke kota Makkah Madinah, gak mau. Gak rindu. Karena hampir tidak ada keimanan di hati mereka. Tapi orang yang beriman, ya, dia akan selalu rindu ingin pergi lagi ke Mekah, ke Madinah, umroh. Ya. Nah ini, akhi, wallahu a'lam, itu yang dimaksud oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebatas mana kita berteman dengan orang kafir, Ustadz? Teman ana berteman dengan orang kafir dan kata beliau orang kafir tersebut juga mengingatkan beliau ketika datangnya waktu sholat dan lain-lain. Bapak, yang pertama, tidak boleh mengambil orang kafir sebagai teman dekat kita yang kita curhat kepada dia, karena itu dilarang oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah. Bitonah itu teman akrab yang sangat dekat dari selain kalian. Artinya non muslim jangan. Yang kedua, sebatas berteman dalam masalah urusan dunia boleh, nggak apa-apa. Dan kita berbuat baik kepada mereka silahkan. Allah tidak melarang itu selama mereka tidak membunuh kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian untuk apa? Tidak melarang kalian untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak membunuh kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak larang kalian berbuat adil dan bersikap baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta keadilan. Ya. Nah ini batasannya, Pak. Nah sekarang dia berkata, orang kafir itu juga kok mengingatkan saya sholat. Nah Pak, hati-hati. Di saat hati kita sudah condong ke agama mereka, itu saja sudah pengaruh buruk. Ya. Karena kecondongan hati kita kepada agama selain Islam berarti sudah mendekatkan diri kita kepada kekufuran. Kalau Allah saja menyebutkan tentang Rasul, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir engkau hai Muhammad, ya, engkau condong kepada mereka sedikit. Condong kepada mereka, kepada agama mereka sedikit saja sudah berbahaya. Misalnya antum bergaul dengan dia, kok orang kafir Masya Allah akhlaknya baik ya. Dia selalu mengingatkan saya sholat. Sementara kok orang-orang Islam gak gitu. Mulai Pak, dia akan menganggap apa? Jangan-jangan mereka agamanya mengajarkan kebaikan. Ini saja sudah fitnah, hati-hati tuh. Kalau kita sudah mulai condong kepada ajaran mereka, agama mereka, itu berarti sudah fitnah ya berat. Makanya Allah melarang kita menjadikan non-muslim sebagai teman akrab kita. Bitonah itu artinya teman akrab yang kita curhat ke dia. Jangan. Tapi sebatas berteman saja, masalah-masalah muamalah duniawiyah silahkan. Ya.
partner bisnis, silakan. Berbisnis dengan dia, silakan. Karena Nabi juga dahulu berbisnis dengan orang Yahudi, nggak masalah, Pak. Maka di sini ya, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya, kita harus punya batasan-batasan dalam hal ini. Iya. Jangan tertipu. Bagaimana penjelasan hadis ini? Kesialan hanya pada 3, istri, kendaraan, dan rumah. Pahami hadis itu dengan benar. Karena dalam riwayat Al-Bazzar ada tambahan. Kana ahlul jahiliyati yaqulun. Ya. At-tiyara fi thalathah. Adalah orang-orang jahiliyah berkata, kesialan ada pada 3. Istri, kendaraan, dan rumah. Jadi ini sebetulnya keyakinan orang jahiliyah. Bukan berarti bahwa kita disuruh atau boleh menganggap sial kepada istri, kendaraan, atau rumah. Jangan. Tak boleh. Ya. Ada seorang Arab Badui datang, Rasulullah. Aku dulu waktu tinggal di suatu tempat, banyak anakku, banyak hartaku. Ketika aku pindah ya Rasulullah, hartaku ludes, anak-anakku pada meninggal. Berarti rumah saya ini bikin sial ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Daruha damimah, tinggalkan saja rumahmu itu. Apakah berarti Rasulullah membenarkan tiarah? Bukan itu maksudnya. Rasulullah menyuruh supaya dia tinggalkan rumah itu supaya tidak ada keyakinan yang macam-macam. Karena kesialan hanya milik Allah. Makanya Rasulullah bersabda, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Menganggap sial terhadap sesuatu itu syirik. Karena tidak ada yang bisa memberikan kesialan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan di masyarakat kita ini masih ada, Pak, yang namanya hari-hari sial. Iya. Kalau di Jawa itu kalau mau menikah itu dihitung tuh. Wah, ini namanya nggak cocok ini. Ya, nggak bisa ini, nggak nyatu ini. Subhanallah. Rasulullah SAW sengaja menikah di bulan Syawal, Pak. Kenapa, Pak? Karena masyarakat jahiliyah pada waktu itu punya keyakinan jangan menikah bulan Syawal karena itu bikin sial. Maka Rasulullah menyelisih mereka. Maka kebanyakan pernikahan Rasulullah di bulan Syawal. Kita pun juga selisih. Ya, kita terkadang melihat banyak hotel-hotel tuh nggak ada lantai 4-nya, Pak. 1, 2, 3, 3A, 4. 5. Nah, nggak ada 4-nya tuh. Itu biasanya sih yang bikin orang Cina tuh. Karena orang Cina punya keyakinan angka 4 itu sial. Sial. Ya, kalau orang Jawa angka 13. Makanya nggak ada tingkat 13, 12, 12A, 14. Ini juga termasuk keyakinan jahiliyah, tidak boleh. Meyakini ada bulan sial, hari sial. Ini perilaku jahiliyah, nggak boleh diyakini, Pak. Kewajiban kita adalah kesialan itu hanya milik Allah. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang menganggap sial angka tersebut, pakai angka itu, Pak. Sebagai bukti ini nggak bikin sial kok. Buktinya Rasulullah SAW malah menikah bulan Syawal, menyelisih keyakinan orang. Ya. Tapi terkadang, Pak, setan menggoda kita. Saya punya teman, ya, dia mendakwahi kaumnya. Kebetulan kaumnya itu punya keyakinan hari Sabtu itu hari sial. Jangan safar hari Sabtu, nanti sial. Akhirnya dia hari Sabtu mau safar. Dinasihatin sama kepala kampung, kamu jangan, nanti kamu sial. Nah, pokoknya saya mau safar. Safar, benar tabrakan. Kata kepala kampungnya, apa kata kami? Bikin sial. Setelah sembuh, keluar lagi hari Sabtu. Dinasihatin lagi, enggak, pokoknya saya pergi. Terus, Pak, sampai 10 kali begitu, sial lagi, sial lagi, sial lagi. Tapi ini orang nggak kapok-kapok. Sembuh, berangkat lagi hari Sabtu. Pas yang ke-11-nya nggak sial, ke-12-nya, 13-nya, dan seterusnya nggak sial lagi. Setannya udah capek.
Ya memang kita harus menyelisih. Nggak ada hari sial dalam Islam, nggak ada angka sial dalam Islam. Karena kesialan dan keberuntungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah dengar mengamalkan doa yang sanadnya lemah masih diperbolehkan. Betul. Selama tidak diyakini itu sunnah Nabi. Karena selama itu isinya bagus, silakan, nggak masalah. Karena orang boleh berdoa dengan lafaz apa saja dan minta apa saja selama itu isinya apa? Kebaikan. Silakan. Iya. Bahkan berdoa dengan apa yang berasal dari diri kita sendiri, yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, silahkan, nggak apa-apa. Selama tentunya Pak, doanya tuh jangan berlebih-lebihan. Ada orang berdoa Pak detail banget Pak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sebuah rumah di surga. Yang rumah itu ada 3 kamarnya, ya Allah, setiap kamarnya ada AC-nya, ada ini. Ini orang mau doa apa cerita gitu. Ya. Seperti ini nggak boleh kata para ulama. Ini termasuk apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Karena Rasulullah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun ya qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Suatu ketika nanti kata Rasulullah akan datang suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Iya. Bila bacaan imam ada yang keliru, adab makmum bagaimana? Mengingatkan. Ya, makmum mengingatkan. Kalau imam salah bacaannya, ingatkan. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah ketika beliau sholat, beliau lupa. Rupanya para sahabat diam. Maka setelah selesai sholat, Rasul bersabda, kenapa kalian tidak ingatkan aku? Itu menunjukkan, hadis itu dari Abu Daud dalam sunannya. Itu menunjukkan kalau imam salah, ingatkan. Tapi kalau antum berada di ujung, kira-kira nggak kedengaran, ya janganlah. Ya, makanya kan yang disyariatkan yang berada di saf terdepan itu para hufad, para penghafal Quran. Ya, Nabi bersabda, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku ini orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal. Ya. Artinya yang di belakang imam itu hendaknya dia bukan hanya balik, tapi juga dia punya ilmu, dia punya hafalan, supaya imam salah dia yang jadi ganti, atau kalau ini dia ingatkan. Ya. Apa dibenarkan meninggalkan teman di sekolah atau kampus karena khawatir jika berkumpul ia akan jatuh kepada maksiat, misalnya bercampur baur dengan perempuan dan yang lainnya. Ya kalau memang kita khawatir, wah saya kalau gaul sama dia saya takut malah maksiat, ya udah, berarti antum batasi. Kalau kita tahu ini teman kita ini senangnya berbuat maksiat atau senangnya menjerumuskan orang lain kepada maksiat, ya sudah, kita harus batasi. Bergaul dengan dia hanya sebatas untuk mengajak dia kepada kebaikan atau dalam masalah perkara-perkara yang kita butuhkan. Tapi untuk menjadikan dia sebagai teman dekat malah menyebabkan kita terjerumus kepada maksiat, jangan. Karena Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ya. Tidak ada istilah bergaul dengan siapa saja, tidak bisa Pak. Ya. Kenapa? Karena teman itu sangat punya pengaruh untuk kehidupan kita Pak. Manusia itu punya sifat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau teman-teman kita ternyata brengsek yang bisa merusak kita, kita akan mudah terpengaruh. Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan ada penduduk api neraka Pak yang menyesal gara-gara dia punya teman, gara-gara itu dia masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, qala ya wailata
laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Berkatalah dia, aduh andaikan aku tidak mengambil dia sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Demikianlah kata Allah, syaitan itu selalu ingin berusaha untuk menghinakan manusia. Makanya dalam Islam itu Pak, yang ada pilih dan pilah. Siapa yang akan menjadi teman Anda, yaitu teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, yang bisa membuat kita ini istiqomah di atas kebenaran. Namun yang lainnya tetap kita bergaul sekedarnya, tetap kita berakhlakul karimah kepada dia, kita senyum kepada dia dengan harapan dia mau mendapatkan apa? Hidayah. Ya, makanya Pak, kalau diibaratkan seorang kita itu harus kayak fathah yang selalu di atas, jangan kayak kasroh di bawah terus. Seorang muslim itu Pak berusaha untuk memberikan warna kepada lingkungannya, memberikan pengaruh yang baik. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan muslim itu seperti apa Pak? Pohon kurma. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan muslim itu seperti apa? Seperti nahl. Nahl itu lebah. Lebah itu makannya dari sari bunga yang manfaat, mengeluarkannya madu yang bermanfaat. Muslim pun begitu, makanannya dari yang halal dan yang keluar dari ucapan dan perbuatannya pun kebaikan. Lebah itu Pak hinggap di tempat manapun tak pernah patah itu yang namanya apa? Ranting sekecil apapun. Demikian pula seorang mukmin, dimanapun ia berada tak pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Dia selalu menginginkan kebaikan kepada manusia. Ya. Nah ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.